Mungkin yang pertama sudah ke Cimareme finishnya, sekarang di enak nih kopi. Tempatnya juga bersahabat juga, banyak pohon-pohon jadi seger lah. Terus ini kenapa ada di sini? Nanti ada penjelasan dari mekanik saya yang akan lebih menjelaskan tentang e-bike yang mungkin kendala-kendala ringan yang mungkin kita bisa langsung handle sendiri ya di rumah atau mungkin di jalan lah ya, namanya di jalan kan kita nggak tahu ya, ternyata mungkin error-error yang ringan gitu ya, yang berat-berat. Selamat pagi. Perkenalkan saya Adi dari Rodaling Bandung, tepatnya cabangnya Rodaling Bandung Ripai. Bandung kan ada 3, Otista, Ripai, dan Cimareme. Kalau service centernya sih ada di Otista, tapi kalau ada trouble atau masalah boleh dibawa ke Rodaling yang terdekat di rumahnya masing-masing gitu ya. Nanti kalau ada masalah yang nggak bisa diselesaikan di cabang itu paling dioperin ke Rodaling Otista. Jadi kali ini saya mau ngasih tips untuk sepeda e-bike. Sepeda e-bike itu intinya itu terdiri dari 4 bagian komponen yang penting, yaitu motor ini, langsung baterai, display, sama drivetrain. Nah, Polygon itu ngeluarin sepeda e-bike-nya itu tipenya itu jadi nggak kayak kendaraan lah digas, tapi mewajibkan kita harus goes gitu, yaitu dengan pedal assist ya. Jadi sistemnya itu yang tipe ini yang di depan saya ini Gili Velo. Jadi kalau kita goes itu di dalam BB-nya itu di sini ada sensor. Nah, setiap kita kayu ini bakal ada sensor yang untuk mengirimkan gerakannya ke motor. Makanya kita dari kayuan itu bakal lebih ringan. Nah, sistemnya itu gitu. Makanya si sistem itunya dari sensor di sini. Gitu. Powernya dari baterai. Di bagian motornya juga itu karena Polygon itu udah water resist, jadi anti air. Untuk di jalanan becek itu aman, asal jangan kena banjir gitu ya. Nah, kerendam gitu. Karena cuci motor. Nah, untuk dicuci jangan pakai tekanan kayak kompresor, cuci kayak di mobil, motor gitu nggak boleh. Paling dicucinya biasa aja lah, tinggal dilanjut cair gitu, langsung di lap gitu. Jadi jangan sampai pakai yang tekanan tinggi, soalnya nanti takut masuk ke sela-sela kelistrikannya, nanti takutnya korslet. Mungkin kan bersepedanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau jarang lama nggak dipakai. Nah, kalau untuk yang waktu lama nggak dipakai, sebaiknya baterai diisi full, minimum 70%. Jangan sampai habis. Misalnya mau selama 6 bulan sekali, itu harus dicek si baterainya itu. Walaupun itu udah terisi, tapi dicek lagi, dicas lagi untuk merawat si dalam sel-sel baterainya itu. Takutnya kan mungkin berhenti dulu goesnya, lama nggak dipakai. Untuk lebih aman sih, kalau yang tipenya kayak Kalosi atau yang PET kan bisa dibuka ya baterainya, tinggal dibuka aja, dicopot gitu, simpan aja gitu. Tapi dicas dulu
Kalau yang untuk kirim velg kan mungkin susah, nggak apa-apa, paling dicas dulu aja, mungkin disimpan nanti per 6 bulan dicek lagi, dicas lagi gitu. Ininya mungkin udah tahu ya, di bagian apa displaynya itu kan emang beda-beda. Polygon ngeluarinnya itu sistem kelistrikannya itu ada dua, dari Shimano sama dari Bawang gitu. Sebenarnya sih sama aja sih gitu juga, soalnya kan Polygon itu ngasih garansi untuk kelistrikannya itu 2 tahun. Kalau ada kerusakan atau apa, kita ganti langsung. Untuk part yang kelistrikannya, untuk garansi frame-nya itu 5 tahun. Kecepatan beda-beda sih ya. Kalau untuk Gili Velo ini kecepatan maksimumnya itu 25 km. Mungkin di yang tipe lain misalnya kayak PET E5 itu sama kalau Silence itu 32 km. Gitu. Sama ya, tipe lain juga beda-beda gitu. Nah, untuk tipe misalnya ini Gili Velo, ini lama pengecasannya itu dari 0 bisa sampai 4 sampai 6 jam. Dengan jarak tempuh bisa sampai ini 80 kilo. Gitu. Kalau untuk tipe yang lebih tinggi, misalnya kalau si Miles itu lebih jauh lagi, 95 kilo. Untuk yang PET E5 sama kalau si LED itu lebih bisa jauh lagi. Gitu. Mode assist itu dipakai gimana jalur yang kita lalui. Eco itu jadi ngasih powernya itu cuma sedikit. Biasanya sih di jalanan yang datar, santai itu eco. Langsung agak lumayan nanjak dikit lah, yang butuh power pindahin ke normal. Itu untuk tipe yang Shimano itu assistnya ada 3, eco, normal, sama high. Kalau yang tipe Gili Velo atau yang ininya motornya Bawang itu ada 5 assistnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu tergantung medannya sih. Kalau yang lebih ekstrim mungkin tajakannya ya pakainya bisa, tapi untuk konsumsi baterainya jadi lebih cepat berkurang. Gitu. Boleh kita pakai high di jalan datar? Boleh, apa-apa. Itu jadi lebih cepat lajunya, tapi lebih cepat juga berkurang ke konsumsi baterai. Gitu. Sebaiknya sih dinyalainya itu sebelum waktu dipakai ya. Langsung jangan dalam keadaan kita misalnya mau goes nih, naik dulu gini, langsung nyalain, nggak boleh. Nah, bagusnya nyalain dulu. Biasanya nanti suka ada error. Nah, nanti muncul error, tapi barangkali ada muncul error gitu, gampang sih. Udah turun lagi dari sepeda, matiin lagi, hidupin lagi. Udah. Kalau mau juga untuk kita nggak mau ada pakai yang powernya, udah aja di nolin. Kalau di tipe PET atau yang Shimano itu di off. Kalau yang ini yang Bawang itu nol aja. Itu udah, jadi tetap nyalain aja. Dan soalnya sedikit lah makan ke konsumsi baterainya itu. Kebetulan Shimano kan itu khusus ya, model si chainringnya, jadi nggak bisa diganti kecuali Shimano ngeluarin yang tipe chainring lebih kecil, itu bisa. Untuk penggantian part disarankan sih jangan diganti gitu, nantinya takut merubah ke settingan kelistrikannya gitu. Sprocket diganti sih sebenarnya bisa. Boleh kan? Boleh. Atau enggak sih, saya udah berapa kali mengupgrade sepeda yang baik yang sistem yang pakai Bawang atau yang itu Shimano, sebenarnya sih bisa. Cuman kalau dari Polygonnya sih disaranin jangan gitu ya. Cuman kan namanya orang pingin lebih ringan lagi, mungkinnya takutnya di habis baterai, jadi tetap bisa goes, giginya kan diperbesar.
Nah, tapi selama ini yang saya ganti nggak ada masalah. Bisa. Jadi bisa ya? Bisa. Terus paling besar berapa gigi? Paling besar saya pernah pasang sampai 51 P bisa maksimum bisa, cuma sih ke yang lainnya harus ganti kayak sprocket, rantai, RT sama shifter. Nah, gitu. Cuma sih maksimumnya sih saya saranin biasanya sih di 42 T. Ya, kalau 51 besaran. Soalnya kan di chairing depannya besar juga. Jadi dia agak tertarik. Cuman kalau bisa ya bisa pernah pasang. Jadi fungsi kita servis itu terutama di e-bank ini, makanya kita adakan service center itu salah satu untuk mengatasi atau meminimalisir resiko atau masalah yang ada di sepeda e-bank. Contoh, kalau cuma hanya gigi mungkin di semua cabang Rodaling bisa kita tangani. Tapi udah menyangkut kelistrikan, makanya menyangkut kelistrikan ini kita ada tempat khusus atau service center yang kita tunjuk untuk mengatasi itu. Karena apa? Jangankan customer, contohnya pengguna ya Pak ya, Bapak misalnya yang punya e-bank, tim outlet Rodaling pun tidak semua dibekali ilmu tersebut untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dengan adanya service center ini, salah satu cara kita awal ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan atau tempat mengatasi segala macam masalah yang ada di e-bank ini. Ya lebih banyak, pertamanya lebih banyak, keduanya ditingkatkan. Mungkin kalau sekarang hanya di sistem kelistrikannya aja dan itu pun terpusat. Nanti kedepannya salah satunya masukan dari Bapak nih, penjabaran tentang contohnya produk yang kita keluarkan, teknologi yang kita terapkan di sepeda kita ini bisa lebih ada penjelasan, atau kalau mesti bilang kalau kendaraan bermotor mungkin kayak semacam SIM, mungkin gitu ya Pak ya, bahwa sepeda yang kita jual, sepeda yang Bapak beli customer punya ini udah layak dan udah gak ada masalah, udah siap pakai ya Pak, dari segi legalnya, dari segi keamanannya ataupun yang lainnya. Jadi terima kasih masukannya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini jadi bahan buat kami ya, baik Rodaling ataupun Polygon ke depannya untuk bisa meningkatkan pertama kualitas, kedua pelayanan. Itu yang penting, karena kalau ngomong masalah kualitas doang tanpa dibarengi dengan pelayanan itu susah ya. Jadi makanya Rodaling berusaha selalu meningkatkan itu. Kita selalu bekerja sama dengan Polygon. Ya, terima kasih untuk masukannya. Benar baru juga sih Pak, asli baru juga, karena saya juga tahu, saya juga dengar perbedaannya Polygon dengan brand yang lain. Ya salah satunya kita menilaikan yang paling kita sepeda e-bank yang kita keluarkan kecepatan maksimalnya itu dibatasi. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan pastinya. Nah, jadi kayak ini 25 km per jam. Kalau lebih dari itu berarti murni itu tenaga kita. Gitu. Jadi biar tidak seenaknya menggunakan e-bike, diibaratin dari segi kecepatannya, karena emang mungkin dari segi keselamatan dan mengganggu pengendara lain, mungkin salah satunya itu. Jadi saya juga berharap ada inovasi lebih ataupun pelayanan lebih dari segi e-bike ini ya Pak. Ya, terima kasih Pak. 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, ya Kang Ustaz ya. Siap, bayarnya. Oi, kalian. Makasih ya. Ya, mohon. Ya, perkenalan, nama saya Hadianto dari Rodaling Otista Bandung. Hari ini kita ada goes e-bike nih dari Rodaling Otista sampai ke Kopi ya. Kalau untuk acara di Bandung, biasanya kita adakan event itu 1 bulan mungkin bisa sekali 2 kali yang ada dari yang Rodaling adakan. Tapi kalau kita buat support itu bisa di semua event ya. Atau kita biasanya mengadakan event itu bisa all nasional se-Indonesia. Itu biasanya genre sepedanya bisa e-bike atau MTB atau road bike, itu tergantung
event yang akan dilaksanakan. Bulan Agustus kita akan mengadakan juga si Gobar. Cuman pertengahan kita pasti adakan Gobar Goes Merdeka. Goes Merdeka. Ya, Goes Merdeka itu biasanya buat semua tipe sepeda masuk. Jadi bukan hanya e-bike saja. Di Bandung itu ada 3 cabang nih. Kalau mulai dari cabang pertama nih dari Rodaling Otista itu Jalan Otista nomor 449B. Itu lebih dekat lah. Itu depan Hotel The Best. Nah, selanjutnya di Jalan Rodaling Abdul Rifai itu di Jalan Abdul Rifai nomor 1E pinggir Hotel Novotel. Itu pinggir banget. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu Rodaling yang terbaru itu Rodaling Cimareme itu ya Jalan Cimareme itu posisi pasnya itu depan rumah sakit Karisma yang daerah Padalarang, pasti daerah Padalarang lebih dekat lah. Untuk jam operasional tiap Rodaling beda-beda, mungkin tergantung daerah. Untuk di Bandung itu jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam nih. Kecuali weekend itu mulai dari jam 8 pagi itu weekend buat Sabtu Minggu tuh jam 8 pagi sampai jam 8 malam.